Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang jejaring sosial pada ICT. Berikut anggota kelompok 6, yaitu yang pertama saya Faikar Mustajidin dengan NIM 1217050052. Yang kedua ada Hisham Arif Zulfani dengan NIM 1217050065. Yang selanjutnya ada Haidar Rabbani dengan NIM 1217050073. Selanjutnya Mahfud Hasbi Asyukri dengan NIM 1217050077. Dan terakhir ada Muhammad Dimas Sukmawijaya dengan NIM 1217050084. Baik, yang pertama kita langsung saja masuk ke materi, yaitu definisi dari jejaring sosial. Jejaring sosial. Jejaring sosial ini secara menurut Profesor J.A. Barnes ini yaitu struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Nah, sehingga ya istilah ini diperkenalkan oleh beliau pada tahun 1954. Kemudian jejaring sosial sebenarnya bentuk baru komunitas di internet yang saling terhubung dengan cepat. Ini berbeda dengan jejaring sosial 5 tahun yang lalu yang mungkin lebih dikenal sebagai forum diskusi, chat, messenger, atau milis di mana pola komunikasinya terbatas hanya dalam forum tersebut saja. Ya misalkan Kaskus ya kalau ini forum-forum yang terkenal di kita saat itu. Nah, disebut jejaring karena kemampuannya untuk saling terhubung dengan cepat antara satu domain komunitas dengan komunitas lainnya. Misalnya, kalau kita gunakan tools status di pulp.com ini, maka status kita dapat didistribusikan ke Facebook, Tumblr, Twitter, multiple. Bahkan ada yang seolah-olah menjadi konsolidator semua domain komunitas sehingga fungsinya lebih praktis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haidar. Baik, untuk sejarahnya, silahkan di next. Nah, sejarah dari situs jejaring sosial sendiri, ini merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Tampilan dasar situs jejaring sosial ini menampilkan halaman profil pengguna yang di dalamnya terdiri dari identitas diri dan foto pengguna. Kemudian selanjutnya kok hilang. Nah, selanjutnya kemunculan situs jejaring sosial ini diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Sejak komputer dapat dihubungkan satu dengan lainnya dengan adanya internet, banyak upaya awal untuk mendukung jejaring sosial melalui komunikasi antar komputer. Situs jejaring sosial diawali oleh classmates.com pada tahun 1995 yang berfokus pada hubungan antar mantan teman sekolah alumni lah gitu. Dan sixdegrees.com pada tahun 1997 yang membuat ikatan tidak langsung. Dua model berbeda dari jejaring sosial yang lahir
sekitar pada tahun 1999 adalah berbasiskan kepercayaan yang dikembangkan oleh Epinions.com dan jejaring sosial yang berbasiskan pertemanan seperti yang dikembangkan oleh Uskup Jonathan yang kemudian dipakai pada beberapa situs UK ya regional di antara 1999 dan 2001. Inovasi meliputi tidak hanya memperlihatkan siapa berteman dengan siapa, tetapi memberikan pengguna kontrol yang lebih akan isi dan hubungan. Tahun 2001 muncul Raise.com yang berperan untuk memperbesar jejaring bisnis. Nah, kemudian tahun 2002 muncul Friendster sebagai situs anak muda pertama yang semula disediakan untuk tempat pencarian jodoh nih bagi yang jomblo. Dalam kelanjutannya, Friendster ini lebih diminati anak muda untuk saling berkenalan dengan pengguna lain. Tahun 2003 muncul situs sosial interaktif lain menyusul kemunculan Friendster, Flix.r, YouTube, MySpace. Hingga akhir tahun 2005, Friendster dan MySpace merupakan situs jejaring sosial yang paling diminati pada tahun tersebut. Kemudian booming Friendster.com di kalangan pelajar dan mahasiswa pada 4 tahun terakhir telah menempatkan Indonesia sebagai pemilik akun Friendster nomor 3 sedunia. Melihat tren penghujung tahun 2008, ada kemungkinan layanan sosial networking akan sedikit bergeser ke Facebook.com. Brand Facebook yang lebih dewasa dan lebih kaya dengan aplikasi membawa tantangan baru bagi mantan maniak Friendster untuk lebih banyak bereksperimen. Selanjutnya, Facebook telah mengembangkan berbagai ragam aplikasi yang dapat diinstal para pengguna. Aplikasi-aplikasi inilah yang memberikan nilai tambah bagi Facebook. Aplikasi yang dikembangkan banyak yang mendukung bisnis dan pekerjaan, seperti menjual atau membeli barang ala eBay dengan orang-orang yang ada dalam jaringan yang dimiliki para pengguna. Dengan situs web tersebut, kita dapat bergabung dengan komunitas pengguna situs tersebut. Mungkin sebagian besar pengguna komunitas yang kita kunjungi adalah rekan-rekan kita, atau bisa jadi teman baru yang kita kenal di dunia maya. Ibaratnya bagaikan suatu ruangan yang sangat luas di dunia internet, tempat berkumpul banyak orang yang sudah kita kenal atau barangkali ingin kita kenal. Kita juga bisa mengundang orang-orang yang kita kenal tapi belum bergabung dengan komunitas di jaring sosial tersebut untuk ikut bergabung. Pada tahun 2009, kemunculan Twitter ternyata menambah jumlah situs sosial bagi anak muda. Twitter menggunakan sistem mengikuti, tidak mengikuti atau follow unfollow, di mana kita dapat melihat status terbaru dari orang-orang yang kita ikuti atau follow. Pada awalnya, situs-situs jejaring sosial isinya lebih banyak terkait hal-hal yang sifatnya fun dan nostalgia ria. Tapi selanjutnya terjadi perkembangan yang mengarah ke arah profesionalisme dari sekedar komunitas, biasanya pertemanan. Lalu bertransformasi menjadi tempat untuk melakukan kontak bisnis atau komunitas yang lebih serius. Para pengguna mulai memanfaatkan situs-situs jejaring sosial sebagai alat yang mendukung profesi ataupun wirausaha. Info kontak person dapat membantu menemukan beragam rute dan informasi menuju jenis perusahaan yang diinginkan ataupun peluang bisnis baru. Para pengguna situs jejaring sosial pun mulai bergeser, tidak hanya didominasi oleh generasi muda atau remaja. Golongan tua pun sudah maaf nih, nggak kelihatan kan? Kehalang sama ini. Bentar ya.
Jadi situs jejaring sosial ini pun mulai bergeser tidak hanya didominasi oleh generasi muda, tetapi golongan tua pun sudah mulai melirik situs jejaring sosial sebagai tempat favorit bersosialisasi. Selanjutnya ada pembahasan. Insya Allah akan dijelaskan oleh rekan kami. Silahkan. Baik, sekarang bagian ketiga yaitu pembahasan. Bisa di next. Sosial media dan ICT sebagai alat komunikasi yang modern, sosial media menjadi bagian dari information, communication and technology atau bisa disingkat ICT. Sosial media sebagai pintu bagi manusia untuk terhubung dengan lingkungan sekitar dan menyampaikan informasi, baik ilmu pengetahuan, lingkungan, kondisi cuaca, dan bencana alam. Next. Sosial media merupakan evolusi dari teknologi Web 2.0. Web 2.0 menggabungkan teknologi yang lebih modern dan inovatif untuk menjawab kompleksitas kota dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan. Lau et al. 2019, Utomo atau 2013, Web 2.0 adalah aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan tujuan pertukaran dan pembuatan konten atau informasi teknologi web. Mempengaruhi pengetahuan di era masyarakat informasi, teknologi menjadi kunci utama pengetahuan yang relevan terhadap masyarakat tentang kesenjangan yang sedang terjadi dalam kota. Web 2.0 membantu pemerintah untuk memahami apa solusi terbaik atas masalah yang ada di sebuah kota. Melalui Web 2.0, masyarakat dapat berpartisipasi meskipun secara pasif, dan pemerintah hanya berpartisipasi meskipun secara pasif. Dan pemerintah hanya bertugas untuk menyampaikan informasi melalui blog, Facebook, Twitter, dan Instagram tentang apa yang terjadi dalam sebuah kota. Next. ICT sebagai alat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan memainkan peran yang besar terhadap konsep pembangunan berkelanjutan. Selain itu, ICT mampu menghubungkan aspek dalam sebuah kota dengan manusia, atau Bivolo, Trigua, Kateri, dan Ana 2016. Banyak pemerintahan menggunakan ICT untuk mempromosikan transparansi dalam pelayanan. Selain itu, dapat mengurangi perilaku korupsi pelayanan. Salah satu contoh penerapan sosial media dalam transportasi publik, sosial media dan transportasi cerdas memiliki fungsi yang sama. Jika sosial media menghubungkan orang tanpa bertemu, maka transportasi cerdas menghubungkan manusia dari titik ke titik yang lain. Analisis sosial media yang telah banyak dilakukan, baik dalam pengambilan kebijakan pelayanan hingga evaluasi kebijakan, analisis sosial media berkaitan dengan data yang ada pada media itu sendiri. Analisis sosial media dapat dilakukan dengan ragam pendekatan dan disiplin ilmu. Dari analisis tersebut, bahwa sosial media memiliki fungsi yang bermacam-macam seperti komunikasi, politik, framing, layanan, kebijakan, fungsi evaluasi, dan lainnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan informasi bersifat crowdsourcing
banyak sumber informasi yang ada di sosial media, sehingga perlu platform informasi khusus bagi organisasi yang menyediakan pelayanan publik. Organisasi publik memanfaatkan media untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi banyak sumber informasi di sosial media yang menciptakan missing information. Akhirnya nilai dari pelayanan menjadi rendah. Menilai dengan menggunakan sosial media, maka pemerintah memberikan peran yang sama bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Baik itu memberikan masukan sebuah kebijakan. Sosial media digunakan sebagai alat respon terhadap situasi di lapangan secara tepat, seperti memberikan informasi tentang kondisi banjir, kemacetan, perjalanan, dan lainnya. Bahwa sosial bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi personal, tetapi sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi kelembagaan. Karena ia mampu dapat memberikan informasi secara cepat, menilai bahwa sosial media sangat membantu dalam kondisi darurat dengan memberikan informasi tentang kondisi saat itu. Sosial media dan transportasi publik. Transformasi digital membawa perubahan terhadap paradigma lama, membawa manusia pada cara pandang baru tentang dunia yang saling terhubung. Begitu cara pandang kota cerdas. Transportasi cerdas adalah bagian dalam konsep kota cerdas. Kota cerdas dalam beberapa penelitian dibagi menjadi smart economy, smart development, smart government, smart people, smart living, dan smart mobility. Informasi dalam kota cerdas biasanya disampaikan melalui beberapa aplikasi yang terkoneksi dengan Intelligent Transport System. ITS memiliki beberapa fitur dan aplikasi untuk menerima data, menerjemahkan data, dan menyampaikan data kepada pengguna. ITS digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi yang baik sebagai solusi atas kondisi lalu lintas macet akibat kendaraan pribadi. Salah satu tantangan kota-kota besar saat ini adalah mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. Melalui konsep smart governance sebagai strategi dasar dalam pelayanan publik sektor yang modern, model ini membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam menerima informasi dan pelayanan. Secara sederhana, penelitian ini juga melihat beberapa poin penting dalam indikator pelayanan dan transportasi publik, reliability, efficiency, information security, information quality, service flexibility, dan transparansi. Beberapa poin tersebut menjadi masalah utama dalam smart governance di Indonesia. Smart governance membutuhkan information dan teknologi atau information communication dan teknologi. Dalam memberikan pelayanan dengan ICT, government dapat membangun budaya transparansi dalam mengelola pemerintahan dengan menemukan informasi untuk diakses kepada masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, tes. Masuk ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang sosial media. Apa sih sebenarnya sosial media itu? Oke, sosial media itu sebagai teknologi modern pada web 2.0 menjadi sumber informasi yang cepat didapatkan. Selain itu juga aksesnya informasi melalui sosial media dapat dilakukan oleh siapa saja, karena sosial media berfungsi sebagai alat pelayanan khususnya informasi publik. Dengan sosial media, kota lebih interaktif karena percakapan dilakukan melalui media sosial seperti kayak Twitter, Facebook, dan WhatsApp ataupun yang lainnya. Oke, next boleh. Oke, macam-macam jejaring dan media sosial itu banyak sekali di era sekarang karena semakin inovasi yang semakin maju dan kreatif ini
membuat macam orang. Oke, siap. Oke, tadi tentang bagaimana media sosial itu dan jejaring sosial. Sekarang kita lanjut ke macam-macam jejaring dan media sosial itu. Jadi di era yang begitu sangat inovatif ini, banyak sekali jejaring media sosial ini semakin banyak, semakin berkembang. Dulu mungkin dari awalnya Facebook, terus YouTube, Twitter, hingga sekarang dengan chatan pun kita lebih cepat, yaitu dengan menggunakan WhatsApp. Nah, di sini ada macam-macam jejaring sosial dan jejaring media sosial. Salah satunya adalah Facebook, terus YouTube, Twitter, Friendster, MySpace, dan Flickr. Nah, dari contoh-contoh tersebut saya ingin menjelaskan salah satu dari yang saya sebutkan tadi. Contohnya adalah Facebook. Bagaimana Facebook itu adalah salah satu jejaring media sosial yang membangun suatu relasi, suatu hubungan yang cepat dan mudah. Dan kita bisa mengetahui teman-teman kita melalui status-status yang mereka pasang di Facebook ini. Dan Facebook ini memiliki sangat-sangat membuat inovasi semakin maju. Dari dagang juga bisa di sini, dan curhat dari yang lainnya juga bisa. Oke, next. Oke. Dari macam-macam jejaring dan media sosial itu pasti memiliki suatu dampak bagi para penggunanya, baik itu dampak yang negatif maupun dampak yang positif. Next. Oke, salah satu dampak positif yang bisa kita dapatkan dari menggunakan jejaring sosial adalah pertama, yaitu semakin mudahnya berinteraksi dengan orang lain. Dengan semakin era modern ini, kita bisa semakin mudah mendapatkan interaksi dengan orang lain, yaitu dengan salah satunya menggunakan media sosial yaitu WhatsApp ataupun Facebook yang tadi saya sampaikan. Terus yang kedua adalah sarana promosi. Sarana promosi ini memudahkan kita untuk mempromosikan apa yang menjadi skill kita, menjadi keuntungan kita, menjadi dirinya kita ini bisa dipromosikan di jejaring sosial. Salah satunya kita memiliki dagangan, maka kita bisa memberikan atau mempromosikan dagangan kita itu melalui jejaring sosial. Salah satu aplikasinya yaitu Shopee. Terus yang ketiga adalah sarana sosialisasi program pemerintah. Dengan program pemerintah ini kita bisa mendapatkan info-info dari bagaimana program pemerintah itu sampai kepada masyarakat. Yang keempat adalah sebagai sarana silaturahmi. Dengan era pandemi yang kemarin yang kita lalui bersama, kita bisa melakukan silaturahmi melalui media sosial. Yang kelima, yang terakhir yaitu sarana hiburan. Bukan hanya silaturahmi, sosial program pemerintah, sarana promosi, ataupun semakin mudahnya berinteraksi dengan orang lain, tetapi media sosial ini bisa menjadi sarana hiburan bagi kita. Sehingga efeknya yaitu kita bisa merasa senang melakukan jejaring media sosial ini. Dan masih banyak sekali dampak-dampak positif yang bisa kita lakukan di media sosial. Oke, next. Oke. Dari dampak positif pasti ada dampaknya negatif. Di mana dampak negatif ini kita melakukan jejaring sosial itu sangat banyak. Salah satunya, pertama, kurangnya interaksi dengan orang di luar. Contoh, ketika kita sering melakukan media sosial, sehingga kita terbatas untuk mengobrol atau berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Terus yang kedua yaitu membuat kecanduan, yaitu dengan menggunakan jejaring sosial ini kita juga bisa merasa candu terhadap media sosial ini, sehingga kita lalai terhadap waktu. Yang ketiga yaitu dampaknya itu pemborosan. Terus yang keempat yaitu tergantungnya kehidupan sosial.
Artinya apa? Artinya kita selalu tergantung terhadap kehidupan sosial, kehidupan kita terhadap media sosial. Contoh, ketika kita bangun pagi, kadang-kadang yang kita pikirkan pertama-tama itu bukan masalah pekerjaan kita atau yang lain, tetapi kita langsung mencari info berita, yaitu melalui media handphone. Terus yang keempat, 5 yaitu pornografi. Dengan menggunakan media sosial ini, kita juga bisa melakukan pornografi, sehingga ini menjadi dampak negatif bagi kehidupan kita. Sehingga ini adalah salah satu dampak negatif yang menurut saya ini paling buruk, sehingga harus bagaimana mengatasinya ini. Yang ke-6 yaitu kesalahpahaman. Dengan banyaknya interaksi dengan cepat, sehingga kita mudah tergiur dengan apapun isi konten tersebut, sehingga kita salah paham untuk menangkap sesuatu tersebut. Yang ke-6 yaitu berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Seiring berjalannya media sosial ini, kita terus melakukan media sosial sehingga kita kurang perhatian terhadap keluarga, lalai terhadap keluarga, jarang ngumpul terhadap keluarga. Yang ke-8 yaitu menjadi sarana kriminal. Contoh salah satunya yaitu di dark web. Terus yang terakhir itu yaitu mempengaruhi kesehatan mental kita, sehingga kita bisa melakukan sehingga kita merasa malu ketika kita masuk ke dalam ranah yang nyata. Oke, next. Oke, mungkin itu dari dampak jejaring sosial yang saya sampaikan. Mungkin dampaknya itu masih banyak lagi, dari dampak positif ataupun dampak negatif. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mau dari perkataan atau perbuatan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.